Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Arfa Akbar. Di channel ini saya upload konten-konten tentang hal-hal yang saya suka kayak teknologi, informasi, komunikasi, gadget, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu baru ada di sini, habis video ini kamu bisa lihat-lihat lagi video kita sebelumnya, mungkin aja ada yang bisa bermanfaat buat kamu. Oke, melanjutkan tentang pembahasan kita mengenai software development life cycle, siapa-siapa aja yang terlibat di sana. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang bisnis analis, nanti linknya saya taruh di bawah. Kali ini kita akan bahas salah satu profesi yang paling saya suka di dunia IT, atau mungkin bisa berlaku di banyak industri ya. Profesi ini adalah UI UX designer. Kenapa saya suka banget sama profesi ini? Karena profesi ini tuh menghasilkan sebuah menurut saya tuh sebuah karya seni yang bikin produk itu jadi enak dilihat, warna-warnanya, tonnya itu pas, kekinian, aplikasinya jadi gampang dipakai, atau istilahnya user friendly gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, sebelumnya kemarin tuh ada yang nanya kalau tentang bisnis analis ya. Kalau seorang bisnis analis itu salah satu kerjaannya itu bikin alur penggunaan dari suatu aplikasi, terus apa gunanya seorang UI atau UX designer kalau gitu? Well, nggak semua perusahaan atau project atau produk yang mampu atau bisa atau perlu untuk meng-hire seorang desainer gitu. Contohnya aja, sebagai perbandingan, dulu aplikasi M-Banking itu isinya ya bisa dibilang cukup sederhana lah ya, karena kebutuhan pada waktu itu juga bisa dibilang nggak banyak. Yang penting user itu cukup untuk ngecek saldo dan transfer, atau mungkin kalau ada fitur tambahan ya kayak beli pulsa, isi token listrik gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak gitu bisa jadi perusahaan atau project itu nggak perlu UX designer. Bisa jadi profesi itu cukup ditempatkan di seorang bisnis analis atau bahkan programmer gitu untuk di bagian UI designernya. Tapi bukan berarti profesi UI UX designer ini nggak ada, karena faktanya profesi ini mungkin dulu namanya juga bukan UI UX designer, tapi profesi ini tuh udah ada sejak tahun 60-an. Karena dulu biasanya pekerjaan perancangan user experience itu dilakukan oleh bagian lain. Ya, biasanya oleh seorang bisnis analis atau ya tadi engineer di bagian perancangan tata letak atau tampilan mukanya atau user interface-nya. Ya, sekarang kita ngomongin sejarah dulu deh. Dulu engineer lah yang punya peranan penting di bagian perancangan. Dan kalau kamu baru dengar apa itu istilah UX designer, kita perlu mundur agak jauh. Era di mana Walt Disney menciptakan Disney World di tahun 1966. Bisa jadi Walt Disney ini adalah seorang pelopornya UI UX designer gitu. Karena Walt Disney ini sangat terobsesi sama hal-hal yang magical gitu, deep ataupun sempurna. Bisa kita lihat gimana Walt Disney menciptakan Disney World dengan warna-warnanya, bentuknya, karakternya yang sangat-sangat serius dalam perancangannya. Kita maju sekitar 20 tahun kemudian, era di mana komputer lagi booming-boomingnya. Sekitar tahun 1980-an, saat di mana Apple yang digawangi oleh Steve Jobs meluncurkan Macintosh, sebuah komputer mass produksinya Apple yang punya tampilan elegan, simple, dan memukau dengan built-in monitor dan mouse-nya. Sejak saat itu Apple terus melahirkan produk-produk yang fenomenal. Ya, siapa sih yang nggak tahu iPhone, iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Dan desain-desainnya Apple itu jadi trendsetter, bahkan sampai sekarang. Kita nggak akan bahas banyak tentang Apple dan Steve Jobs-nya, tapi kalau kamu pengen cari tahu lebih detail lagi tentang Steve Jobs khususnya, udah lama terbit bukunya Steve Jobs ini, yang dibikin oleh Walter Isaacson. Penerbitnya Bentang. Ini buku yang layak banget kamu baca, karena di dalamnya ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari biografinya Steve Jobs. Bagaimana ambisi dia untuk selalu didengar, bagaimana ambisi dia untuk bisa menciptakan sesuatu, bagaimana ambisi dia untuk bisa merealisasikan visi misinya, bagaimana karakter dia yang super gigih itu
melahirkan produk-produk yang fenomenal sampai tutup ajalnya. Iya, silakan baca bukunya. Baru sekarang kita bahas UI UX designer. Ya, secara tugas dan tanggung jawab sebetulnya UI dan UX designer itu bisa jadi dua part yang berbeda. Tapi biasanya perusahaan itu akan membebankan atau menugaskan tugas UI dan UX designer itu ke satu orang. Tapi secara tugas UI atau user interface UI designer itu bertanggung jawab untuk fokus pada tampilan tata letak atau tata muka atau front end. Sedangkan UX atau user experience UX designer, dia akan fokus pada bagaimana alur penggunaan dari suatu produk dan interaksi yang akan terjadi dalam produk tersebut. Kita bahas satu-satu. UI designer. Secara umum tugas UI designer itu adalah menerapkan rancangannya UX designer ke sudut pandang para pengguna atau user dengan cara yang pertama diantaranya melakukan analisa terhadap tampilan, ambience yang bakal timbul dari pemilihan warna misalnya, dan bagaimana tata letak dari atau komposisi dari masing-masing elemen, lalu membuat desain visual seperti typography, color palette, button, icon, dan lain sebagainya. Lalu bikin desain interaktif atau prototype. Sedangkan UX designer secara umum ya bertugas tadi untuk membuat desain alur atau flow penggunaan suatu produk supaya bisa dipakai sama user dengan lebih mudah, atau istilahnya tadi user friendly. Caranya ya dengan cara riset atau get the requirement yang sering kita bahas sebelumnya, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari para user, dan juga dengan cara mendesain alur penggunaan atau bahasa desainnya itu wireframe. Nah, latar belakang pendidikan apa sih yang diperlukan untuk jadi seorang UI UX designer? Saya nggak tahu persis ada apa enggak sih jurusan UI UX designer. Setahu saya sih nggak ada. Tapi ada beberapa jurusan yang ngebahas atau mempelajari secara mendalam tentang perancangan tampilan dan perancangan experience user. Di antaranya yaitu DKV atau desain komunikasi visual. Lalu ada juga desain grafis. Karena pada dasarnya UI UX ini adalah bidang yang berkaitan dengan seni. Makanya agak jarang orang yang menjadi UI UX designer itu datang dari jurusan IT. Pun ada, bisa jadi dia udah melewati course atau pelatihan dan dia udah punya kemampuan tadi untuk menguasai prinsip-prinsip desain yang udah kita bahas sebelumnya, dan dia juga udah menguasai tools-tools untuk desain grafis kayak Sketch, Adobe Family, Figma, Marvel App, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita ngomongin gaji. Gajinya UI UX designer itu ya berkisar antara 4 sampai 10 juta ya untuk fresh graduate, tergantung di mana lokasi dan tempat kamu bekerja. Dan prinsipnya sama, semakin besar gaji ya semakin besar juga tanggung jawabnya. Ya, jadi seperti sebuah karya seni pada umumnya, seorang desainer juga harus punya rancangan yang original. Tapi bukan berarti nggak boleh mengadaptasi dari desain-desain yang udah ada. Dan sebagai seorang desainer UI UX juga harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencarikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan dari para user, atas kendala yang dihadapi di lingkungan perancangan atau desain grafis. Dan pastinya seorang UI UX designer juga harus bisa mengevaluasi apakah perancangan atau desain yang mereka buat itu sudah bisa diterima atau dipakai sama para user dengan mudah dan nyaman. Itu dia ulasan singkat tentang profesi UI UX designer. Silahkan sampaikan pendapat, komentar, atau pertanyaan kamu di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya coba jawab semampu saya. Silahkan juga like kalau kamu suka dengan video ini atau dislike kalau kamu nggak suka. Dan silakan juga untuk subscribe buat yang belum. Makasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Peace.